Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muammar Ridwan, nomor induk mahasiswa 240 301 020 145. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis kelas AK201 dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi SAK MAK Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik probabilitas. Sebagai pengantar, probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaat dari probabilitas adalah membantu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang tidak pasti dan memungkinkan peramalan kejadian di masa depan. Contohnya dalam bisnis, manajer sering menggunakan probabilitas dalam membuat kebijakan strategis seperti menghitung kemungkinan keberhasilan dari peluncuran produk-produk baru yang akan segera diluncurkan. Kemudian aturan dalam probabilitas P lebih besar dari lebih besar dari sama dengan nol dan lebih kecil sama dengan satu. Yang artinya probabilitas suatu kejadian selalu berada di antara atau sama dengan nol dan satu. Peluang nol menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang satu menunjukkan bahwa kejadian tersebut pasti terjadi. Ada tiga pendekatan probabilitas. Yang pertama pendekatan klasik, yang kedua pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga pendekatan subjektif. Pendekatan klasik dan frekuensi ini termasuk ke dalam pendekatan objektif. Pendekatan klasik mengasumsikan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Formulanya jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, seorang petani memanen 100 buah apel dan 10 buah diantaranya busuk. Berapa peluang terambil buah busuk tersebut? Maka seperti yang sudah dijelaskan tadi formulanya, jumlah kemungkinan hasilnya 10, jumlah total kemungkinan hasilnya adalah 100. Maka didapatkan 0,1. Jadi 10% akan terambil kemungkinan kita mengambil buah yang busuk. Kemudian pendekatan frekuensi relatif. Probabilitas yang ditentukan berdasarkan observasi atau pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Rumusnya sebagai berikut. Probabilitas suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian tersebut dibagi dengan jumlah total observasi. Contohnya, jika seorang dari jarak 5 meter melempar sebuah benda 100 kali, hanya kena 65 kali. Maka berdasarkan pendekatan ini, probabilitas sebuah benda dilempar dan kena adalah, kita dari informasi yang diketahui, menggunakan formula tersebut adalah sebagai berikut. 65 dibagi dengan 100 kali, maka didapatkan 0,65. Yang selanjutnya, pendekatan subjektif. Probabilitas yang menyatakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi, perasaan, atau kira-kira dari seorang individu yang dinyatakan dalam derajat kepercayaan, biasanya dalam bentuk opini atau pendapat.
pengalaman atau pengamatan di masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas tersebut. Contohnya, pemilihan anggota kabinet yang dilakukan oleh seorang Presiden Republik Indonesia didasarkan pada pandangan pribadi seorang presiden. Ini ada banyak pertimbangan yang bisa diperhitungkan, misal latar belakang pendidikan, latar belakang partai, latar belakang keahlian dan segala dan sebagainya. Kemudian untuk hukum probabilitas, yang pertama hukum penjumlahan. Yang dari hukum penjumlahan ini ada dua hukum, hukum kejadian terpisah, mutually eksklusif, dan kejadian bersama, non mutually eksklusif. Yang pertama, kejadian terpisah, hubungan yang saling meniadakan atau saling asing. Artinya, kalau suatu peristiwa terjadi, tidak mungkin peristiwa yang lain juga terjadi. Di sini formulanya sebagai berikut. P, A, U ini biasa disebut gabung. Atau P sama dengan probabilitas kejadian A ditambahkan dengan probabilitas kejadian B. Apabila dua ini dijumlah, maka hasilnya satu. Contoh, si Joni melempar sebuah dadu. Kejadian A adalah keluar angka ganjil dan kejadian B adalah keluar angka genap. Probabilitas dari peristiwa A atau B adalah sebagai berikut. Kejadian A, keluar angka ganjil dari dadu 1, 3, 5, maka 3/6, hasilnya 0,5. Begitu pula dengan probabilitas B, keluar angka genap dari dadu 2, 4, dan 6. Dibagi dengan 6, maka hasilnya 0,5. Probabilitas gabungan A dan B adalah jumlah probabilitas A plus probabilitas B. Sama dengan 0,5 ditambah 0,5 hasilnya satu. Di pojok kanan bawah ini ada gambar diagram Venn, maka ini diagram Venn ini menggambarkan kejadian terpisah. Kejadian A tadi dadu ganjil, kejadian B dadu genap. Ini S-nya untuk populasi. Kemudian hukum penjumlahan yang lain, kejadian bersama atau non-mutually eksklusif. Dua atau lebih kejadian atau peristiwa yang bisa terjadi bersamaan atau memiliki hasil yang tumpang tindih. Rumusnya adalah sebagai berikut. P, A gabungan P sama dengan probabilitas A plus probabilitas B minus P A irisan B. Nah, ini yang menjadi pembeda dari yang kejadian terpisah tadi, karena ada irisan kejadian yang tumpang tindih tadi. Contohnya, si Joni melempar sebuah dadu. Berapa probabilitas mendapatkan angka genap atau angka prima pada dadu? Keduanya bisa terjadi saat bersamaan. Angka genap pada dadu ya ini 2, 4, 6 dan angka prima sebagai berikut 2, 3, 5. Pada pada dua kejadian tersebut ada satu irisan di antara angka genap dan angka prima, yaitu angka 2. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. Probabilitas A 3/6, probabilitas B 3/6 dikurangi probabilitas A irisan B 1/6 dari angka 2 tadi 1/6. Maka dapatkan hasil adalah 5/6. Berikut adalah diagram Venn-nya. Ini kejadian A, angka genap, kejadian B, angka prima, dan di antara keduanya ada irisan warna biru. Diarsir warna biru ini menunjukkan angka 2, irisan dari kejadian angka genap dan angka prima.
Berikutnya, hukum probabilitas, hukum perkalian. Yang pertama ada dua hukum perkalian. Yang pertama kejadian bebas, independen, dan yang kedua kejadian bersyarat atau dependen. Kejadian bebas, kejadian-kejadian yang kemunculannya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya peluang terjadinya satu kejadian tidak terpengaruh oleh terjadinya atau tidak terjadinya kejadian lain. Formulanya A N B. Ini dibaca dan. Rumusnya probabilitas A kali probabilitas B. Dikalikan saja. Contohnya, sebuah kartu dipilih secara acak dari 52 tumpukan kartu. Jika jika kejadian A adalah kejadian terpilih kartu S atau As, eh, eh, ya As, kemudian kartu B terpilih Spade, maka probabilitas A dan B yang saling bebas adalah sebagai berikut. Ada 4 kartu As dari 52 kartu remi, maka 4 bagi 52 peluangnya 0,77. Kemudian yang kejadian B, diambil kartu spade, ada 13 kartu spade, 13 per 52, hasilnya 0,25, dikalikan saja, hasilnya 0,39. Yang kemudian kejadian bersyarat atau dependent. Probabilitas terjadinya suatu kejadian dengan diketahui bahwa kejadian lain telah terjadi sebagai syarat. Ini rumusnya sebagai berikut. Yang PB A itu adalah syaratnya. Contoh, ada bola warna merah 2, biru 3, dan kuning 5. Maka totalnya adalah 10 bola. Dari 10 bola tersebut, diambil 2 bola secara berturut-turut tanpa pengembalian. Probabilitas terambil yang pertama warna merah dan yang kedua warna kuning adalah P, probabilitas A kali probabilitas B. A itu tadi. Yang pertama, probabilitas A 2/10 karena warna merah dari 10 bola, 2/10 dikali 5/9. Ini 9 karena tadi bolanya sudah diambil satu dan tanpa dikembalikan maka hasilnya 0,11. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.